Perdebatan panas antara Aura Cinta dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ternyata berbuntut panjang. Setelah video debat mereka viral, gelombang komentar negatif langsung mengarah ke Aura. Mulai dari kritik pedas sampai hujatan pribadi, semua tumpah ruah di media sosial. Di tengah ramainya serangan netizen, orang tua Aura akhirnya angkat suara. Dalam sebuah video yang ikut ramai dibicarakan, sang ibu mengaku sedih banget lihat anaknya dihujat habis-habisan. Ia bilang, sebagai orang tua, rasanya nggak kuat menyaksikan anak sendiri dihancurkan secara mental di depan publik. Sementara sang ayah, sembari menangis mengungkap penyesalan karena sudah membujuk Aura untuk hadir di pertemuan dengan Gubernur Deddy Mulyadi. Dia bilang, saat debat itu terjadi, dirinya nggak bisa melindungi anaknya, dan itu bikin dia merasa gagal sebagai ayah. Bahkan katanya, Aura sempat ngomong, ayah nggak belain aku waktu itu. Kata-kata itu yang bikin dirinya merasa sangat bersalah kala Aura diskakmat Deddy Mulyadi. Reaksi netizen pun beragam. Ada yang bilang ini harusnya jadi pelajaran penting buat Aura, supaya ke depan lebih bijak lagi saat menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi ada juga yang menyindir bahwa sikap Aura sekarang mungkin gak lepas dari pola asuh orang tuanya di rumah. Gak sedikit pula yang mempertanyakan sikap orang tuanya. Mereka menyayangkan kenapa keberatan soal Deddy Mulyadi baru disampaikan sekarang lewat media sosial, bukan langsung saat pertemuan. Netizen khawatir, cara seperti ini justru makin memperkeruh suasana. Jadi sekarang, publik dibuat bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas situasi ini? Apakah ini murni kesalahan Aura, atau ada andil dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya? Yuk simak komentar dari beberapa netizen ini. Ini yang namanya Aura Cinta, anak yang kemarin meminta keadilan karena rumahnya digusur, dan melakukan protes atas kebijakan dihilangkannya wisuda. Kalian bisa lihat video lengkapnya di akunnya Kang Deddy, mereka lagi bermusyawarah. Gue gak habis pikir banget nontonnya, maksudnya gini ya dek, kan lo tuh menyuarakan kalau lo tuh berasal dari keluarga yang miskin, dan baru aja mengalami yang namanya penggusuran rumah, bingung nih abis ini mau tinggal di mana. Tapi di sisi lain lo masih kepingin mejeng, masih pengen merayakan yang namanya perpisahan, harus banget perpisahan nih, harus wisuda, harus A, B, C, D, sampai Z. Tapi yang rada bikin gue bingung adalah lo bilang lo orang miskin. Di sisi lain pas ditanya sama Kang Deddy kemarin wisuda bayar berapa? Cuman 1 juta. Orang miskin mana yang bilang 1 juta itu cuman? Lo tau gak sih duit 1 juta itu bisa banget lo buat makan selama 1 minggu. Sedangkan kemarin perpisahan lo seharga 1 juta itu ya cuman untuk beberapa jam doang. Dan yang lebih membingungkannya lagi, argumen anak ini itu didukung oleh ibunya. Intinya ibunya ini kayak ada ngomong, ya dia akan mengusahakan lah demi anaknya, demi mental anaknya. Mental anak mana bu yang akan hancur ketika nggak jadi melakukan perpisahan? Terus apa kabar angkatan kemarin yang zaman covid, boro-boro perpisahan, ya sibuk pada ngurusin diri sendiri lah. Sebetulnya kata-kata miskin banyak gaya itu lumayan kasar ya, tapi ya kalau nggak digituin nggak sadar. Dan jangan nggak jelas ketika rumah digusur atau dituntut untuk bayar sewa tanah bilang dirinya miskin. Tapi ketika acara-acara seperti wisuda, acara-acara mejeng, masih tetap mau mengusahakan, 1 juta aja dibilang cuman. Dan please banget setelah gue cari tahu Aura Cinta ini siapa, jangan bilang diri lu miskin, lo itu sempat main film, lu model iklan, skincare lu juga Neogen. Itu mah kagak miskin saya, jadi yang benar. Pertama kan yang Aura bilang di video itu speak up tentang larangan motor, wisuda, dan juga penggusuran. Ya wajar lah kalau Kang Deddy ngebahas sampai ke situ, ke wisuda. Dan kedua, untuk orang tuanya, saya juga tidak membenarkan hujat, mencaci maki, ngebully habis-habisan, sampai keterlaluan, saya juga tidak membenarkan. Tapi di sini ya setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, itu kita harus terima konsekuensinya. Apalagi di zaman media sosial sekarang, kita harus berhati-hati lagi dalam berbicara. Ya inilah kita lihat video permohonan maaf dari Aura. Diri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan gak ada songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Sama nggak apa-apa, bebas aja. Makanya bebas gitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat Pak. Oh filsafat, ya bagus. SMA-nya ada jurusan filsafat? Maksudnya jurusan lunas. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat yang pintar-pintar.
Kang Deddy Mulyadi nih bener-bener ya, saking nyelekitnya mulutnya ya, si Aura itu sampai kena mental, parah banget Kang Deddy. Ini video gue kali ini bakal agak panjang sedikit ya, karena gue nampilin cuplikan-cuplikan videonya supaya kalian ngerti video mana yang gue maksud, tapi dengerin sampai habis. Dan orang tuanya si Aura itu nggak ikhlas, nggak terima kalau anaknya dihujat sedemikian rupa. Tapi bentar deh, gue tuh dengar video ini awal-awalnya tuh Aura itu viral gara-gara video yang ini kan? Katanya betul, tapi bukannya agak kecil. Proyek itu yang sweet, mulai dari warna motor, suara kopi kuda, bapak bendungannya video berdetuk sih Tuhan. Nah terus waktu diwawancara ya, omongannya si Aura itu katanya Aura itu diundang terus tiba-tiba langsung dibahas tentang wisuda gitu. Nih videonya si Aura yang klarifikasi yang ini. Itu awalnya tuh datang ke sana diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Pertanyaan gua gini Neng, lu kan diundang ke YouTube-nya Kang Deddy itu karena video lu yang ngomong di belakang puing-puing itu kan yang ngomongin masalah wisuda kan lu duluan Neng, lu duluan yang ngomongin masalah wisuda. Tiba-tiba lu bilang nggak tahu kalau akan dijeblakin permasalahan wisuda. Ya jelas bakal dijeblakin kan Kang Deddy, kan itu lu yang ngomongin di video, ya itulah dibahas sama Kang Deddy. Nggak mungkin kucu-kucu Kang Deddy tiba-tiba ngebahas masalah wisuda kalau nggak lu duluan yang ngomong Neng. Gimana sih konsepnya, nggak ngerti gue. Seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya ya Neng Ora. Nah lu itu sebenarnya public speaking lu bagus, gue akui lu itu berani untuk mengkritik tuh, lu berani gitu, untuk berkomentar lu berani, bersuara lu berani gitu. Cuman jangan dibalik gitu, ceritanya jangan dibalik. Ya awal videonya gimana, terus tiba-tiba lu klarifikasi pas wawancaranya lagi tuh klarifikasinya diubah gitu, dibalik gitu. Jangan gitu nih, nggak boleh begitu. Terus ya kita dengerin nih dari versi orang tuanya nih. Nih videonya yang ini nih. Dihujat sampai sedemikian rupa ya, tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kan suruh milih ya, mendingan nggak usah. Terserang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terserang. Saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Bapak nggak bela Bapak, bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Ini ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu aja diam di sini. Gara-gara video yang itu netizen juga jadi rame banget yang ngehujat orang tuanya si Aura ini. Tapi gue satu sisi mengerti posisinya si bapak, karena si bapak bilang saya menyesal kenapa saya hanya bisa diam aja gitu. Ya mungkin si bapak nggak tahu tuh waktu ketemu Kang Deddy mau ngomong apa gitu. Tapi kan Neng, lu kan dibelain sama mak lu kan mendukung lu sampai mak lu mentingin kesehatan mental lu, sampai mak lu bilang saya nggak apa-apa demi anak gitu. Sampai mak bapak lu rela lo itu tinggal di bantaran sungai itu rela demi lo Aura. Lu bilang nggak belain, jangan begitu. Itu mak lu udah belain. Terus ini pertanyaan saya, bapak ibunya kan katanya nggak terima ya. Nih gue beneran nanya. Terus itu uangnya beneran diterima nggak tuh si 10 juta itu kan sempat ditanya tuh sama Kang Deddy. Jadi dia mau nggak dibantu 10 juta? Habis itu si Auranya bilang apa? Auranya tuh bilang kalau untuk ngebantu orang tua saya terima gitu untuk ngebantu orang tua. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak perlu lah. Tapi ujung-ujungnya diterima juga sih kalau yang di video YouTube-nya ya. Gue juga paham ya, semua orang tua itu pasti ngebela anaknya. Mau anaknya salah, mau anaknya benar, apalagi benar gitu kan. Orang anak salah aja dibela kok sama orang tua gitu kan. Cuma maksud gue gini loh, jadi orang tua juga harus tahu memposisikan diri menegur anaknya ketika anaknya itu memang salah atau berperilaku tidak sopan. Apalagi ini sama Bapak Gubernur yang otomatis usianya pun jauh di usianya si Aura itu sendiri gitu kan. Jadi bukan karena mentang-mentang itu anak lo, terus lo belain juga gitu. Kemarin di video ibunya ngebelain si Aura. Sekarang anaknya dihujat, ibunya sekarang bilang nggak terima. Lo gimana sih, ibu kan mendukung pola pikir anak ibu. Ibu kan mendukung kehidupan anak ibu yang serba wow yang 1 juta doang itu. Emang bener kalau buat jatuh itu jatuh sepohon-pohonnya gitu. Udah gitu ini ibu bapak sebagai orang tuanya si Aura ya. Ibu bapak udah negor anaknya belum? Itu kenapa ceritanya dibalik gitu? Kan dia duluan yang ngebahas wisuda. Kenapa sekarang dibalik jadi seolah-olah Kang Deddy yang ngebahas wisuda gitu? Dari situ aja udah salah bu, pak. Bentar lagi si Aura ini ya diundang malam-malam ambiar nih kayaknya nih. Itulah kenapa huruf A lebih dulu dari huruf B. Karena attitude itu lebih penting daripada beauty. Ada seorang adik yang tidak terima kalau acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Sebelum aku berkomentar dengan permasalahan arah ke sana, ini disclaimer dulu, adik ini kan viral karena membuat sebuah video pada saat rumah di sekitaran bantaran sungainya dia digusur. Jadi video itu adalah sebuah kritikan kepada pemerintah yang seolah-olah pemerintah ini semua aturan pemerintah mengorbankan rakyat kecil, seperti contohnya keluarga adik tersebut. Dan salah satu kalimatnya pun dia juga berkritik bahwasanya kenapa acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ini ditiadakan. Karena mungkin adik ini menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan, dan tidak semua anak SMA atau anak sekolah pun itu akan lanjut ke jenjang bangku kuliah. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Bahkan orang tua kamu juga mengakui kan kalau itu ya udah beli di tetangganya, orang tuanya ngasih dan tanpa ada surat tanah itu nggak ada. Dan tanah itu memang
kayaknya milik pemerintah daerah sana juga kan. Nah, digusur atau dirapikan lah ya bahasa halusnya, itu fungsinya untuk membenahi tata kota yang berada di kota kamu. Dan itu pun juga untuk rakyat-rakyat sana. Kalaupun kamu berbicara tidak ada sosialisasi yang bilang kepada kita bahwasanya kita akan digusur dan kita akan mau kemana, itu nggak ada. Nah, poinnya di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kamu tidak terima nih kalau perpisahan atau wisuda sekolah itu ditiadakan. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Pihak sekolah pun merasa makan buah si malakama, yang dimana kalau perpisahan ditiadakan, murid-muridnya merasa tidak terima, tapi kalau diadakan, otomatis harus ada dana yang ada. Dana yang ada ini minta ke siapa? Otomatis minta ke wali murid. Bebannya ke siapa? Bebannya ke orang tua kamu. Aku paham adik ini tuh sebenarnya meminta untuk diadakan perpisahan atau wisuda untuk anak sekolah, tapi secara gratis, alias biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adik, dengarkan tante sekali lagi ya. Logika kamu bisa sampai nggak kalau dana yang ada di pemerintah itu jauh akan lebih penting untuk menggratiskan seluruh sekolah negeri dari SD sampai SMA daripada dana itu diperuntukkan untuk acara perpisahan 1 hari. Kalau kamu keterima kuliah dan pingin cari kerjaan freelance, yaitu kru event organizer, coba deh cek untuk buat acara event itu berapa puluh juta. Nanti kamu akan sadar dan tahu kok, jancuk larang yo. Dan ya, aku pun juga setuju sama katanya Kang Deddy. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah. Dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya.